panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga khususnya pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semua bisa hadir dalam perkuliahan kali ini meskipun dalam keadaan daring. Selawat serta salam semoga tercurah limpahan kepada junjungan kita, kepada putra padang pasir baginda Nabiullah Muhammad SAW. Dan selanjutnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap asisten laboratorium yang selama ini dengan tulus ikhlas yang sudah meringankan langkah-langkah saya dalam praktikum, kemudian menjelaskan segala hal, sharing, berbagi ilmu, dan tentunya mensupport lah atas tugas besar saya ini. Mungkin itulah sedikit sambutan, sedikit hal yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan, ya saya sebagai mahasiswa hanya bisa minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, langsung saja masuk ke materi. Ini adalah sebuah penguat. Sebelum saya masuk ke dalam inti rangkaian, saya akan menjelaskan atau memberi gambaran tentang bagaimana rangkaian ini bekerja. Oke, pada rangkaian ini kita memakai komponen yang sama dengan rangkaian sederhana pada umumnya. Hanya saja pengaplikasiannya ini lebih runtut dan lebih sederhana. Pada penguatan kali ini kita tidak memakai transistor seperti biasanya, yaitu kita menggunakan IC LM386 yang berfungsi sebagai penguat. Ini IC-nya. Pada penguatan ini dapat diambil sebuah hipotesis atau teori bahwa semakin tinggi frekuensi input audio, frekuensi gelombang dari audio generator ini, maka akan besar juga outputnya. Jadi rangkaian ini seperti melipat gandakan sinyal dari audio generator. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan pembuatan sebuah rangkaian penguat amplifier sederhana menggunakan IC LM386. Amplifier ini menggunakan komponen utama pengoperasiannya, yaitu IC LM386 dengan 8 kaki. Untuk rangkaian seperti ini mampu menguatkan 20 kali tanpa tambahan komponen luar. Tetapi penguatan ini bisa ditingkatkan sampai 200 kali dengan menambahkan beberapa komponen lainnya. Kalau komponen ini bisa berlipat 20 kali. Untuk rangkaian ini bisa digunakan untuk menguatkan sinyal dari audio generator dari simulasi rangkaian ini. Jadi input dari audio generator akan dikuatkan dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk output suara. Kemudian untuk hardware dari IC LM386 itu udah ada di laporan saya.
Dan untuk softwarenya atau gambar secara rangkaian simulasi adalah ini. Ada 8 kaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di simulasi kakinya acak-acakan ya, bukan enggak sama seperti yang di hardware. Kalau hardware kan bentuknya kotak gini kan, kotak, terus kakinya itu urut. Jadi misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bentuknya kayak U gitu, kayak huruf U. Kemudian saya akan jelaskan kaki-kaki dari IC tersebut, yaitu untuk nomor 1 ini namanya adalah gain. Gain tersebut berfungsi untuk pengaturan. Jadi kedua pin dibiarkan terbuka. Gainnya akan sama dengan 20 kali yang diatur secara internal. Keuntungan dapat dikendalikan dengan menempatkan sebuah resistor dan sebuah kapasitor di antaranya. Jadi antara pin 1 dan 8 itu dapat diatur dengan menambahkan sebuah kapasitor dan resistor. Untuk jenis kapasitornya ini adalah kapasitor elektrolit atau elko yang berukuran 1 mikrofarad. Dan resistornya itu bernilai 10R. Kemudian untuk nomor 2 itu namanya adalah negatif input atau input negatif, yaitu merupakan sinyal masukan dari sebuah input. Kalau di sini kita menggunakan audio generator, itu negatifnya itu masuk di pin 2. Sedangkan pin 3 yaitu adalah positif input, sama, yaitu menguatkan sinyal masukan positif dari audio generator. Jadi kan sebuah input audio itu pasti ada positif dan negatif. Nah, dari penjelasan tadi, sebuah input positif masuk di pin 3, sedangkan input negatif masuk di pin 2. Untuk kaki yang nomor 4 ini adalah namanya ground. Untuk ground tersebut berfungsi untuk menetralkan atau sistem grounding, yaitu dapat disambungkan dengan ground maupun negatif dari catu daya yang diberikan. Kemudian nomor 5 namanya adalah tegangan keluar atau Vout. Vout tegangan keluar yang dihasilkan dari penguatan IC tersebut. Sinyal keluaran yang telah diolah dalam IC ini akan dikeluarkan melalui pin kaki 5. Kemudian nomor 6 ini adalah volt masuk atau tegangan masuk, atau bisa disebut dengan catu daya. Jadi catu dayanya itu masuk lewat pin 6 ini, dari VCC atau power masuk di pin 6. Kemudian untuk nomor 7, mana nomor 7 ini namanya adalah kaki bypass, yaitu kaki ini berfungsi untuk stabilitas atau stabilisasi. Pada kaki pin 7 ini dapat diletakkan kapasitor ke ground yang bertujuan untuk stabilisasi.
Jadi kapasitor yang digunakan adalah kapasitor elektrolit atau ELCO sebesar 1 mikrofarad. Kemudian angka 8 atau kaki 8 namanya adalah gain. Sama, yaitu untuk pengaturan seperti yang gain nomor 1. Jadi nomor 1 dan nomor 8 ini adalah seperti gain pengaturan. Dapat ditambahkan dengan sebuah elektrolit kapasitor dan resistor 10R. Oke, prinsipnya adalah seperti tadi. Kemudian untuk jalur penguatannya yaitu mula-mula dari audio generator mengeluarkan sinyal, kemudian dibersihkan. Kalau dalam sebuah power amplifier, kapasitor itu kapasitor yang diberikan pada sebuah input itu berfungsi untuk anti noise atau pembersih anti dengung. Jadi kalau misalnya kita merakit power amplifier terus suaranya noise, dengung, nah itu kita bisa menambahkan sebuah kapasitor di masukan input ini. Kemudian keluarannya dapat diatur dengan resistor adjustable atau dalam bahasa lainnya disebut potensio. Ini dipasang sebelum masuk ke dalam penguatan amplifier di IC ini. Jadi ini bisa diatur seberapa kuat sinyal yang diberikan dari audio generator. Jadi masuk ke IC ini, kemudian dikuatkan dan dikeluarkan melalui pin 5 atau kaki 5. Kemudian dibersihkan lagi biar tidak terjadi noise atau dengung dengan kapasitor elektrolit atau ELCO bernilai 220 mikrofarad yang akhirnya dikeluarkan di speaker jenis speaker aktif. Dan ini probnya untuk mengetahui grafik analisisnya. Di sini sebelum kita run atau kita jalankan, ini sebuah input harus disetting dulu audio generatornya dengan klik 2 kali. Nah, di sini kan kita bisa memasukkan sebuah audio dalam format WAV bukan MP3. Kalau misalnya kita punya file MP3 ya harus di convert dulu ke dalam file WAV. File WAV itu ukurannya lebih besar daripada MP3. Contoh, MP3 mempunyai size ukuran katakanlah 3 MB. Nah, nanti kalau sesudah di convert menggunakan file WAV itu mungkin ya bisa sampai 50 MB bahkan lebih. Di sini saya sudah memasukkan example-nya dari file saya. Kemudian kita oke. Untuk output kita biarkan saja dan jangan lupa untuk mematikan ini record to file, ini dimatikan saja lalu oke. Sudah rangkaiannya kita setting semua, terus kita coba run. Nah, bunyinya seperti ini. Bunyi dari rangkaiannya adalah seperti ini.
Kalau bunyinya itu dapat dikeluarkan di speaker dari laptop ataupun dari sound card. Ini jadi voltnya ini akan naik turun, outputnya dari ini akan naik turun grafiknya. Kalau kita lihat secara real time pakai oscilloscope, maka ya akan ini naik turun seperti yang dijelaskan di rangkaian sebelumnya yang ada di video YouTube. Kemudian untuk kapasitor 10,93 nanofarad itu jika diberikan sebuah audio analisis, maka grafiknya akan seperti ini. Dapat kita lihat bahwa puncak tertinggi yaitu sekitar berapa ini, 760-an lah. Grafiknya seperti ini. Kemudian setelah masuk ke dalam rangkaian ini dan dikuatkan oleh IC LM386, grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah output audio analisis. Jadi akan semakin kuat dan semakin tinggi. Dan suara yang dihasilkan akan lebih keras daripada inputan. Grafiknya tinggi nih, hampir 2 volt lebih. Oke, penjelasan dari saya seperti itu. Ini VCC atau power untuk mensuplai rangkaian ini. Biasanya kalau sebuah power amplifier, VCC nya itu dapat berupa transformator yang kemudian digunakan dioda jembatan atau dioda brick untuk menjadikannya sebagai arus DC atau searah, dan dibersihkan lagi dengan menggunakan kapasitor elektrolit, biasanya bernilai 10.000 mikro per 50 volt sebanyak 4 buah kalau nggak salah, disusun secara paralel. Itu udah cukup bersih. Kalau mau anti dengung lagi ya bisa ditambahkan power supply dengan regulasi IC 78 dan 79 untuk mensuplai misal tone control atau apapun yang mungkin voltasenya lebih rendah. Kalau driver dari power amplifier biasanya ya cukup dioda jembatan itu, misal kita catu 50 volt 90 volt untuk mencatu sebuah drivernya tersebut. Oke, sekian sedikit penjelasan dari saya dan presentasi dari saya terkait dengan penguatan audio berbasis IC LM386. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, inilah yang saya tahu tentang rangkaian tersebut. Mohon bimbingannya lebih lanjut bila ada kekurangan lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.